Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu kitab Masailul Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nama lengkapnya sebenarnya, nama kitab ini Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah yang di dalamnya Rasulullah berselisih dengan orang-orang di zaman jahiliyah. Nah, itu judul buku atau kitab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi itu judul kitabnya. Nah, kita langsung saja masuk mukadimah, karena kalau penulis biografi penulis sudah pernah kita singgung waktu kita pertama kali memulai kitab Al-Usulul Thalathah ya. Nah, sekarang kita masuk kitab ini, kita langsung masuk mukadimahnya, pendahuluannya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Jadi Syekh di sini entah saya juga tidak paham. Biasanya beliau kalau memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman sini beliau langsung. Mungkin kalau saya boleh mengira, mungkin beliau ketika menyusun kitab ini mungkin irtijalan, apa ya istilahnya, tiba-tiba bisa jadi kan ada orang bertanya, saya jadi wallahu a'lam ya. Karena kebiasaan beliau kalau memulai kitab biasanya dimulai dengan Bismillah. Cuman ketika ini saya perhatikan nggak ada, di matanya tidak ada Bismillah ya. Ya, kata Syekh sini, inilah masalah-masalah, perkara-perkara yang di dalamnya Rasulullah SAW berbeda pendapat atau berselisih dengan orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang buta huruf. Ini berikut ini kata Syekh beberapa masalah, beberapa perkara yang di dalamnya Rasulullah SAW berselisih pendapat dengan orang-orang jahiliyah, baik orang-orang milik kitab atau orang yang buta huruf. Mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Masalah tersebut termasuk masalah yang penting, yang dibutuhkan oleh muslim, yang perlu atau istilahnya perlu diketahui oleh seorang muslim. Jadi masalah tadi yang berbeda antara Rasulullah dengan ahli jahiliyah ini termasuk perkara yang perlu diketahui oleh seorang muslim, penting diketahui oleh seorang muslim. Nah ini Bapak, jadi Syekh memberikan mukadimah masalah-masalah yang disebutkan beliau berikut ini masalah yang mana Rasulullah dengan orang-orang jahiliyah berselisih pendapat, berbeda pendapat, baik orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang yang punya kitab, kitabiyin, maksudnya siapa orang punya kitab? Yahudi dan itu, atau orang-orang yang buta huruf, maksudnya kaum musyrikin Arab. Karena kaum musyrikin Arab kan mereka orang yang dianggap buta huruf, dan memang kebanyakan mereka buta huruf, tidak punya kitab suci. Kalau kaum Yahudi dan Nasrani kan punya kitab suci. Orang Arab di zaman jahiliyah mereka buta huruf dan tidak punya kitab pegangan. Makanya mereka
mereka disebut ummi, orang yang istilahnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jelas Bapak ya? Ini masalah ini yang disebutkan oleh Syekh berikut ini adalah beberapa perkara, beberapa masalah yang di dalamnya Rasulullah SAW berselisih dengan orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan orang-orang yang punya kitab, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Nasara, maupun orang-orang yang buta huruf, yaitu yang tidak punya kitab, maksudnya orang-orang musyrikin Arab. Nah, masalah yang disebutkan Syekh berikut ini termasuk masalah yang perlu diketahui oleh setiap muslim, perlu diketahui oleh seorang muslim. Kenapa? Di sini Syekh menyebutkan fadiddu yudhiru husnahu abdiddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Karena dengan kebalikan kita bisa mengetahui keindahan perkara sebaliknya. Dengan melihat perkara yang berbeda, yang bertentangan, kita bisa mengetahui keindahan sebaliknya. Maksudnya begini, kalau kita ingin mengetahui keindahan sesuatu, kita lihat perkara yang bertentangan dengannya. Misalkan kita ingin lihat seorang ini atau pemandangan ini indah, maka bandingkanlah dengan pemandangan yang buruk. Dengan lihat pemandangan yang buruk kita jadi tahu, oh berarti yang ini indah. Jelas Bapak ya? Jadi tujuan Syekh menyebutkan ini artinya kalau kita kan perkara-perkara jahiliyah ini perkara terpuji atau tercela? Tercela kan? Sifat-sifat orang jahiliyah sifat-sifat tercela. Artinya kalau kita ingin mendapatkan sifat yang baik, maka lihat sifat yang buruk. Dan lihat sifat jahiliyah berarti kita akan tahu indahnya sifat dalam Islam, indahnya akhlak dalam Islam. Kalau kita melihat akhlak jahiliyah, kita jadi tahu kebalikannya. Kalau akhlak jahiliyah itu buruk, akhlak jahiliyah itu tercela, berarti akhlak dalam Islam baik dan terpuji. Nah, wa bididdiha tatabayyanul asya'u, dengan kebalikannya segala sesuatu jadi jelas. Jadi Bapak kadang orang yang berilmu Bapak bisa ketahuan dengan apa? Adanya orang yang jahil, orang yang bodoh, ya kan? Kita bisa tahu orang ini tampan karena ada orang yang tidak tampan, ya kan? Kita tahu orang ini pintar karena ada orang yang bodoh, ya kan? Dengan kebalikan kita bisa mengetahui, nah itu keindahan kebalikannya. Jelas? Dengan melihat orang pendek berarti kita tahu ada yang tinggi. Nah itu maksudnya, ya. Insya Allah jelas ya. Jadi yang namanya kebalikan itu akan menampakkan keindahan sesuatu yang berbeda dengannya. Dan dengan adanya sesuatu yang bertentangan, kebalikan, akan jelas ke perkara-perkara. Oh ini tinggi, pendek, indah, ini cantik, tidak, dan semacamnya. Nah itu maksud Syekh di sini menyebutkan perkara jahiliyah. Dan di sini Bapak mungkin kitab ini kan sebenarnya matan artinya kitab yang ringkas. Nah di sini saya membawakan penjelasannya dari ulama yang hidup di zaman sekarang, yaitu Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, ulama di Arab Saudi yang masih hidup sampai sekarang, termasuk ulama senior yang masih hidup di zaman sekarang dari sejak tahun 80 sampai sekarang. Artinya nama beliau udah masyhur, makin sini makin masyhur. Itulah ulama. Beda dengan dai. Kan ada dai musiman. Sekarang muncul, besok hilang. Ya kan? Kemarin terkenal viral, besok ini sudah nggak ada. Kenapa? Kalau dai, ya maksudnya dai yang tanpa ilmu ya, biasanya cuma mengandalkan apa? Kepastian berbicara, memukau, tapi tanpa ilmu, isinya nggak ada. Sehingga akhirnya apa? Bisa jadi sekarang viral, besok udah hilang. Tapi kalau benar-benar alim, ulama, maka makin berlalu waktu makin mulia. Karena apa? Ilmunya makin bertambah. Nah ini Bapak ya. Jadi nanti mungkin ketika saya bahas buku ini, saya lihat juga syarah penjelasan dari Syekh Shaleh Al-Fauzan ini. Nah ini Bapak. Nah tadi disebutkan oleh Syekh bahwasanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya beliau akan menyebutkan beberapa masalah, beberapa perkara
yang mana Rasulullah SAW berbeda pendapat, berselisih pendapat dengan orang-orang jahiliyah, baik orang-orang yang punya kitab maupun orang yang buta huruf. Yang punya kitab maksudnya siapa? Ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Sedangkan ummiyun maksudnya orang yang buta huruf, maksudnya orang tidak baca dan tidak menulis, tidak punya kitab suci, maksudnya bangsa Arab ya itu. Nah tadi juga Syekh menyebutkan bahwa dengan melihat sesuatu yang berbeda kita jadi tahu keindahannya. Kita ingin mengetahui sesuatu, lihatlah yang berbeda dengannya. Ya ini sudah kita bahas tadi. Nah sekarang kita masuk lagi penjelasan Syekh di sini. Fa'ahammu ma fiha wa asyadduha khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling penting di dalam masalah jahiliyah, perkara jahiliyah, perkara paling penting dan paling berbahaya. Jadi perkara jahiliyah ini ada banyak, Bapak. Sifat-sifat jahiliyah ada banyak, bukan cuma satu, ada banyak. Ya. Yang paling penting, paling berbahaya apa itu? Adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul, yaitu tidak berimannya hati kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, ini paling berbahaya. Perkara jahiliyah, sifat jahiliyah yang paling berbahaya yaitu tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Ini paling berbahaya. Kenapa? Karena ini apa? Namanya apa? Kalau tidak mau beriman, namanya apa? Kafir. Gak ada bahaya yang lebih besar daripada kafiran, Bapak ya. Maksiat apapun yang ada di tengah-tengah kita, ketahuilah, kalau dibandingkan kekafiran dan kemusyrikan, lebih besar kafir dan kemusyrikan. Makanya kata Syekh, perkara yang termasuk jahiliyah, perkara jahiliyah yang paling penting, maksudnya paling perlu kita perhatikan dan paling berbahaya, yaitu tidak berimannya hati kepada ajaran yang dibawa Rasul. Ini paling bahaya. Fa in dhafa ila dzalika istihsanu ma'ali ahli jahiliyah tammatil khasarah. Kalau sudah tidak mau beriman kepada ajaran Rasul, ditambah juga menganggap baik ajaran orang-orang jahiliyah, maka lengkaplah kerugian itu. Artinya ketika seorang tidak mau beriman, ini rugi tidak? Rugi. Ditambah udah tidak mau beriman terus nganggap kebiasaan orang jahiliyah itu, wah ini kerugiannya makin bertumpuk, Bapak ya. Makanya kata Syekh tammatil khasarah. Kalau sudah tidak beriman, ditambah menganggap kebiasaan orang jahiliyah bagus, maka ini kerugiannya makin bertumpuk, Bapak. Jelas ya? Makin sempurna kata Syekh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, sebagaimana Allah firmankan, walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 52. Dan orang-orang yang beriman kepada yang batil, kepada yang batil artinya apa? Salah. Orang-orang yang beriman kepada yang batil dan kafir kepada Allah, dia udah kafir kepada Allah, beriman kepada yang batil, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ruginya bertumpuk-tumpuk. Sudah kafir, menganggap apa? Kebiasaan jahiliyah bagus. Nah, ini makin parah ininya kerugiannya ya. Jelas Bapak ya? Ini masih mukadimah ya. Kita masih mukadimah. Masih pemanasan istilahnya. Kita belum masuk perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh. Nah, itu. Jadi itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam mukadimahnya. Dan Bapak-bapak, di sini kan kita sudah menyebutkan, sudah berapa kali menyebutkan kata jahiliyah. Nah, apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu berasal dari kata jahil. Apa jahil? Apa dari jahil? Ini orang jahil, ini orang bodoh. Ya, dikata jahil. Nah, jahiliyah artinya kebodohan. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Maksudnya apa? Di sini Syekh menyebutkan, Syekh Muhammad Syekh Shalal Fauzan ya, ketika menjelaskan tentang jahiliyah, amal jahiliyah fal muradu biha nisbatu ilal jahl. Adapun yang dimaksud jahiliyah, maksudnya menyandarkan pada kata jahl, kebodohan. Wal jahl adamul ilm,
Dan namanya jahil, bodoh, artinya tidak punya ilmu. Orang ini bodoh, artinya tidak punya ilmu. Nah ini. Wal jahiliyah hiya allati laisa fiha rasul wa laisa fiha kitab. Dan jahiliyah yaitu yang mana adalah masa di mana tidak ada rasul dan tidak ada kitab suci. Itulah jahiliyah. Jadi yang namanya jahiliyah itu zaman di mana tidak ada rasul, tidak ada kitab suci. Wal muradu biha maka qabla bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan maksudnya supaya lebih jelas kata Syekh ini Shalih Fauzan, maksudnya keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlul jahiliyah, ya. Jadi zaman jahiliyah itu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan jahiliyah. Nah, ya, jahiliyah itu artinya zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ini perlu kita ketahui ya. Karena kenapa? Nanti ada kekeliruan dari sebagian orang di zaman ini, di abad ini atau abad 20 lah. Ada sebagian orang menyatakan sekarang ini zaman jahiliyah. Ada lagi mengatakan ini jahiliyah abad 21. Jahiliyah abad 20. Nah, perkataan seperti ini kira-kira ada kekeliruan atau biasa saja? Keliruannya? Apa keliruannya? Apa masalahnya? Ya seakan-akan kalau kita menyatakan ini zaman jahiliyah abad 21 berarti zaman ini seperti sebelum diutusnya Nabi. Ya zaman sebelum diutusnya Nabi berarti akhirat kan? Berarti orang di zaman ini semuanya kafir. Itu hati-hati. Konsekuensinya tidak ringan. Mengkafirkan seorang muslim bahaya. Dalam hadis disebutkan man qala akhi kafir faqad biha ahaduhuma. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, siapa yang berkata kepada saudaranya seiman, seislam, kamu kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari kedua. Artinya apa? Kalau bukan dia yang kafir, kamulah yang kafir. Nah, itu bahaya kan Bapak ya? Kita ngomong kafir, nanti bahaya ini. Kalau bukan memang dia nggak pantas, kalau memang dia pantas kafir, jatuh ke dia. Kalau dia tidak pantas kafir, berarti berbalik ke kita. Nah, jadi jangan bermudah mengkafirkan orang, menganggap orang kafir. Konsekuensi berat. Karena kalau seorang dikatakan kafir, konsekuensi pertama, kalau dia punya istri harus dicerai, harus dipisahkan secara otomatis. Terus kedua, konsekuensinya dalam hukum Islam, orang yang kafir setelah iman, apa hukumannya? Berat kan? Nah, terus kalau dia meninggal nih, udah itu dikuburkannya, pertama tidak boleh disolatkan, lalu tidak boleh dikuburkan di kuburan muslim. Berat nggak konsekuensinya? Berat. Maka gak mudah kita melihat seorang muslim ini kafir semata-mata dia melakukan suatu perbuatan yang menurut kita perbuatan kafir lalu dia jadi kafir. Enggak. Tidak semua orang yang melakukan kekafiran berarti kafir. Ini kaidah. Karena kita lihat orangnya ketika melakukan dalam keadaan tahu atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak. Bisa jadi ada orang melakukan suatu perbuatan kafir tapi tidak sadar atau tidak tahu bahwa itu perbuatan kafir. Mungkin tidak. Kalau contoh tidak sadar, contohnya hadis dalam Sahih Muslim. Ya, kisah kata Nabi SAW, Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang kehilangan untanya di sebuah tempat yang sepi tidak berpenghuni. Nabi memberikan permisalan bagaimana kegembiraan Allah ketika hambanya bertobat. Kegembiraan Allah ketika hambanya bertobat lebih besar dari kegembiraan salah seorang yang punya tunggangan, kawan tunggangan, lalu orang tuanya lari dalam keadaan dia sedang di tempat yang sepi, tidak berpenghuni, tidak ada kehidupan, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Artinya hewannya lari, padahal di situ kata Nabi wa 'alaiha ta'amu wa syarabu. Di situ ada makanannya, ada minumannya, tapi pergi. Jadi gimana kira Bapak? Kita bisa kalau di Indonesia alhamdulillah masih banyak pohon kan, masih banyak hewan.
Tapi kalau di sana di Timur Tengah, kita bawa hewan unta, kita turun santai-santai tengok-tengok, unta udah lari di padang pasir atau padang rumput. Kira-kira apa yang akan kita makan? Padahal makanan dan minuman kita ada di unta tersebut. Mau teriak-teriak cari pertolongan, nggak ada orang. Mau cari hewan untuk dimakan, nggak ada hewan yang lewat. Mau cari tumbuhan, tumbuhan nggak ada. Sejauh mata memandang rumput atau pasir. Gimana kira-kira? Seakan-akan mati di depan mata kita kan? Nah, Nabi mengumpamakan gitu. Orang ini katanya kehilangan tunggangannya, padahal di situ ada makanannya dan minumannya. Fa'isa minha, dia cari-cari untanya tapi nggak dapat. Akhirnya dia pun berputus asa. Nggak dapat saya. Nah, kemudian apa? Fa'atar syajaratan. Kebetulan di situ dia ada mungkin pohon yang sedikit agak rindang sedikit. Dia dia pun langsung bersandar di pohon tersebut. Waqad aisa min rahilati. Dia benar-benar berputus asa untuk menemukan untanya. Jadi untanya kan lari ini. Padahal situ ada apanya? Makanan dan minumannya. Dia udah mati lah ibaratnya. Udah saya nggak, tinggal nunggu waktu aja. Hitungan hari demi hari, detik demi detik mati saya. Nah, fabaina ma huwa kadzalik in huwa biha qa'imatan 'inda. Ketika dia sedang berputus asa, tiba-tiba untanya muncul di hadapannya. Kira-kira apa kalau udah nampak untanya? Gembira nggak? Fa'akhadha bi khitamiha, lalu dia pun megang talinya. Unta kan ada talinya. Tsumma qala min syiddatil farah, lalu dia berkata saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah. Orang ini salah ucap karena saking gembiranya. Ya kan, untanya ibaratnya kehidupan dia ini. Dia dalam keadaan mau mati, kita sayang, dipegang. Allah, lalu dia langsung senang. Lalu, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Ada yang salah Bapak? Ini kata Nabi, orang Allah itu ketika hambanya bertobat gembira, lebih gembira daripada orang tadi yang menemukan untanya hilang. Orang ini saking gembiranya sampai menyatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Salah apa benarnya? Salah. Kesalahan kecil apa besar? Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ini masalah besar. Kalau ada orang yang katakan aku adalah Tuhan, kafir kan? Ya kan? Allah adalah hambaku itu. Tapi pertanyaannya, apakah orang ini kafir? Padahal dia sudah mengucapkan kata-kata kafir kan? Kafir tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Karena saking apa? Nah itu Bapak. Artinya tidak semua orang yang melakukan kafiran berarti dia kafir. Nah, ini kaidah penting, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak semua orang yang melakukan kekafiran dia kafir. Tengok dulu, dia ketika melakukannya sadar atau tidak. Atau berikutnya, dia tahu atau tidak bahwa itu kafir. Kalau dia tidak tahu, nggak bisa kita katakan kafir. Contohnya Bapak menyembelih binatang untuk bikin, boleh tidak? Tidak. Apa namanya perbuatan apa ini? Syirik kan? Syirik dosa kecil dan dosa besar. Bahkan ini syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang yang beli ayam untuk jin, apakah bisa katakan kafir, musyrik? Ya. Bisa. Tengok dulu orangnya tahu tidak bahwa itu syirik. Kalau tidak tahu nggak bisa, harus dijelaskan dulu. Tapi kalau dia tahu, tetap pokoknya saya yang penting ini. Nah, ini bisa nih jatuh vonis musyrik kafir bagi. Jelas Bapak ya. Jadi untuk melontarkan vonis kafir musyrik itu gak gampang. Karena konsekuensinya kalau orang yang kita sebut kafir itu salah, dia nggak kafir, berarti tujuannya balik ke kita. Nah, kita kembali kepada istilah jahiliyah. Jahiliyah tadi katanya zaman sebelum diutusnya Nabi. Maka kalau ada orang menyatakan sekarang zaman jahiliyah abad 21, benar apa salah? Salah.
Karena konsekuensinya kita menyatakan umat ini kembali kafir seperti sebelum diutusnya. Nah, ini bahaya nih. Nggak boleh seorang mengucapkan demikian. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika menjelaskan tadi istilah jahiliyah. Jadi kata Syekh di sini, hasil kesimpulannya, anna umuron jahiliyah kulluha madmumah. Perkara jahiliyah semuanya tercela. Jadi nggak ada perkara jahiliyah artinya terpuji. Wal hina an tasyabbuh bi ahli jahiliyah fi kulli umur. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang jahiliyah dalam segala perkara. Wal jahiliyah intahat bi bi'tsatin nabi. Nah, ini Bapak, jahiliyah, zaman jahiliyah sudah berhenti, sudah hilang dengan diutusnya Nabi SAW. Dengan utusan Nabi berhentilah zaman jahiliyah. Fa ba'da bi'tsati zalatil jahiliyah al-'ammah. Setelah diutusnya Nabi, hilanglah jahiliyah secara umum. Sudah berhenti zaman jahiliyah. Wa ja'al 'ilm wal iman, datanglah ilmu dan iman. Wa nazala al-Qur'an was sunnah, dan turunlah Al-Qur'an dan sunnah. Wa tasyara al-'ilm wa zal jahl, tersebarlah ilmu dan kebodohan. Wa madama al-Qur'an mawjudan wa sunnatun nabawiyyah mawjudan wa kalamu ahli mawjudan fa inna la jahiliyata hina idin. Selama Al-Qur'an masih ada, sunnah Nabi masih ada, perkataan para ulama masih ada, maka ketika itu tidak ada yang namanya jahiliyah. Ya, maksudnya apa? Aqil jahiliyah al-'amah. Maksudnya jahiliyah umum. Jahiliyah yang menyeluruh, enggak ada. Setelah diutusnya Nabi, udah ada Al-Qur'an, sunnah ada. Amma anna yabqa ba'dul jahiliyah fi ba'dil nas aw fi ba'dil qabail aw fi ba'dil buldan, fal jahiliyah al-juz'iyyah takunu mawjudatan. Nah, ini kata sini memperjelas Bapak, adapun tersisanya sebagian jahiliyah pada sebagian orang atau pada sebagian suku atau pada sebagian daerah, maka jahiliyah yang sebagian ini ada. Kan Bapak ya? Sifat jahiliyah kan ada kan? Zaman dahulu kan masih ada dipraktekkan kan? Tapi kalau masih jahiliyah menyeluruh, sudah tidak ada. Setelah diutusnya Nabi, berhentilah jahiliyah. Tapi kalau maksudnya jahiliyah sebagian, ini tetap ada ya. Makanya di sini Bapak, Syekh saya lanjutkan lagi. Walihada la yajuzu an yuqal an-nasu fi jahiliyah awil 'alamu fi jahiliyah. Karena itu kata Syekh, tidak boleh dikatakan orang-orang sekarang di zaman jahiliyah. Tidak boleh kita menyatakan demikian. Atau kita menyatakan alam sekarang ini, dunia sekarang ini sudah di zaman jahiliyah. Tidak boleh. Kenapa? Li'anna hadza juhudun liwujudi risalah. Karena ucapan orang-orang sekarang di zaman jahiliyah ini sama saja menentang adanya risalah Nabi. Wajuhudin lil Qur'an, dan ini juga namanya menentang Al-Qur'an was sunnah dan sunnah. Wa hadza itlaq la yajuz. Ungkapan seperti tadi orang-orang zaman jahiliyah atau dunia sekarang masuk di zaman jahiliyah, ini ungkapan yang tidak boleh. Jelas Bapak ya? Ini bisa jadi ada. Kalau Bapak lihat seperti ini ada diungkapkan oleh beberapa orang yang dianggap sastrawan muslim. Sastrawan, yang sastrawan tadi apa sih? Orang yang pintar mengolah ini, mengolah kata, bikin karya tulis, tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Dia mengungkapkan ungkapan tadi. Sekarang adalah jahiliyah zaman modern. Nah, ini hati-hati. Ungkapan tadi ungkapan mungkar, ungkapan yang sangat batil, perlu diluruskan. Jelas Bapak ya? Amma an yuqal fi ba'din nas jahiliyah aw fi ba'dil ashkhas jahiliyah aw hunaka khisalul jahiliyah fa hadza mawjud. Nah, adapun kalau dikatakan pada sebagian orang ada sifat jahiliyah, pada sebagian ini suku ada sifat-sifat jahiliyah, maka yang seperti ini ada tidak? Ada. Tapi kalau misalnya semua orang di zaman jahiliyah, benar ini? Tidak benar. Jelas Bapak ya? Dengan ini kita berarti selesai dari mukaddimah. Nah, sekarang kita masuk
masalah yang disebutkan Syekh dalam kitab ini, Masail Jahiliyah. Jadi apa saja masalah atau perkara jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang perlu kita hindari? Ya, karena tujuan Syekh menyebutkan perkara-perkara jahiliyah, tujuannya supaya apa? Jauhi. Supaya kita tahu lalu hindari, bukan untuk mempraktekkan. Oke ya. Sama seperti para ulama menyebutkan, contohnya Imam Az-Zahabi membuat buku namanya Al-Kabair, Dosa besar. dosa-dosa besar. Pertama syirik, kedua ini. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terjatuh dalam dosa-dosa tersebut, bukan supaya kita mempraktekannya. Maka begitu pula Syekh di sini. Syekh menyebutkan perkara-perkara jahiliyah, tujuannya supaya kita apa? Tidak terjatuh dalam perkara tersebut. Jelas Bapak? Nah, itulah perkara jahiliyah, mukadimah yang Syekh. Nah, sekarang kita langsung masuk pembahasan pertama yang disebutkan Syekh. Waktunya dainya. Ya, besoknya. Belum ya? Nah, Sedikit lagi. ya, kita baca Al-Mas'alatul Ula. Masalah pertama. Maksudnya perkara jahiliyah yang pertama yang perlu kita ketahui. Apa itu? Innahum kata Syekh rahimahullah, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illah wa ibadatihi, yuriduna syafa'atahum 'inda Allah bi dhannihim anna Allah yuhibbu dzalik wa anna as-salihin yuhibbuna. Perkara jahiliyah yang pertama yaitu sesungguhnya mereka ini orang-orang jahiliyah beribadah dengan cara menyekutukan orang-orang soleh dalam memanggil Allah dan beribadah padanya. Ini perkara jahiliyah yang pertama. Orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dan beribadah padanya dengan menyekutukan Allah dengan orang soleh. Mereka beribadah pada Allah dengan menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Ini masalah jahiliyah yang pertama. Kenapa mereka menyekutukan Allah dengan orang soleh? Tujuannya apa? Yuriduna syafa'atahum 'inda Allah. Mereka menginginkan syafaat mereka. Orang-orang jahiliyah menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Syafaat mereka adalah syafaat siapa? Orang soleh. Ya. Lidhanihim, karena sangkaan mereka bahwasanya Allah menyukai itu, mencintai itu, dan orang-orang soleh juga mencintai itu. Nah, artinya Bapak, perkara jahiliyah yang pertama, maksudnya saya simpulkan dari perkataan Syekh, perkara jahiliyah yang pertama, sifat jahiliyah yang pertama dan ini yang paling berbahaya, yaitu berdoa kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Nah, ini maksudnya. Tujuannya apa? Supaya dapat syafaat. Dan ini sudah kita bahas dalam kitab Al-Qawaidul Arba'ah, bahwasanya orang-orang musyrik ketika beribadah kepada orang-orang soleh, kepada berhala, tujuannya apa? Syafaat. Ada dua kan? Ya. Pertama, supaya dekat dengan Allah. Kedua, dapat syafaat dari orang-orang soleh. Nah, inilah maksud Syekh itu. Jadi mereka itu beribadah pada Allah dengan menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Karena apa? Mereka orang-orang jahiliyah itu ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh itu di sisi Allah dengan sangkaan mereka, prasangka ya, bukan keyakinan, prasangka, dugaan bahwasanya Allah menyukai itu dan orang-orang soleh juga menyukai itu. Artinya menurut mereka Allah itu cinta dengan syirik dan orang-orang soleh juga cinta syirik. Tentu saja ini keyakinan atau prasangka yang salah dan batil luar biasa. Nah, insya Allah pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Bapak ya, karena waktu sudah ini. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan permasalahan